Kiai Haji Nur Ali adalah pahlawan santri asal Bekasi, Jawa Barat. Beliau lahir di kampung Ujung Malang, yang sekarang namanya berganti menjadi Ujung Harapan pada tahun 1914. Sejak kecil, Kiai Haji Nur Ali sudah memiliki keinginan keras untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama, sampai berkeinginan untuk belajar di Mekah. Saat di Mekah, Kiai Haji Nur Ali mempelajari banyak hal, salah satunya ilmu politik yang ditanamkan oleh guru-gurunya. Namun, yang utamanya adalah belajar ilmu agama, termasuk ilmu hadis. Saat kembali ke tanah air, Kiai Haji Nur Ali mendirikan pesantren At-Taqwa di kampung halamannya di Bekasi, yang semakin lama semakin besar. At-Taqwa menjadi tempat untuk disebarkannya ilmu-ilmu keagamaan, sekaligus pembentukan mental untuk melawan penjajah. Oleh karenanya, tempat tersebut selalu diawasi oleh intelijen dari pemerintah kolonial. Saat Indonesia dijajah oleh Jepang, beliau memanfaatkan jaringannya yang luas dengan para ulama dan tokoh untuk mendukung perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Seperti memanfaatkan dalam pembentukan pelatihan prajurit tanah air atau PETA dari Jepang, untuk menyiapkan para pemuda yang terlatih jika suatu saat Indonesia membutuhkannya. Kiai Haji Nur Ali mengirimkan santri-santrinya ke dalam Heiho atau pembantu prajurit, Keibodan atau barisan pembantu polisi di Teluk Pucung, dan meminta salah satu santrinya untuk mengikuti latihan kemiliteran pembela tanah air atau PETA. 1948, saat perjanjian Renville, yang isi kesepakatan antara lain mewajibkan semua pasukan negara Indonesia untuk meninggalkan sejumlah wilayah yang diklaim oleh Belanda, Kiai Haji Nur Ali pergi ke Banten. Setahun kemudian, setelah kembali dari Banten ke Jatinegara, Kiai Haji Nur Ali diminta oleh Menteri Penerangan Muhammad Natsir untuk membantu menyiapkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Ketika Indonesia telah merdeka, Kiai Haji Nur Ali terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Daerah Cabang Babelan, Bekasi. Beliau juga membawa belasan ribu massa untuk ikut dalam rapat akbar di lapangan Ikada dalam menggelorakan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945, dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Kiai Haji Nur Ali mendirikan Laskar Rakyat Bekasi yang diketuai oleh dirinya sendiri. Beliau juga dipilih sebagai Komandan Batalion 3 Laskar Hizbullah Bekasi. Sejumlah kawasan di Jawa Barat termasuk Bekasi, Karawang, dan Cikampek berhasil direbut oleh Belanda pada agresi militer pertama. Basis-basis pertahanan Indonesia telah dihancurkan oleh pihak Belanda. Saat agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, Kiai Haji Nur Ali mengunjungi Jenderal Urip Sumoharjo di Yogyakarta dan berdiskusi dari para pemimpin militer Indonesia terkait masalah penyerangan yang terjadi di Bekasi dan Karawang. Beliau kemudian diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan identitas apapun yang berbau TNI. Sepulang dari Yogyakarta, Kiai Haji Nur Ali membentuk serta menjadi komandan markas pusat dari Hizbullah Sabilillah di Karawang. Tujuan dibentuknya Hizbullah Sabilillah adalah untuk melancarkan serangan gerilya kepada Belanda agar mereka kewalahan. Pasca agresi militer yang dilakukan oleh Belanda yang menguasai Jakarta Raya dan Jawa Barat menganggap keberadaan pemerintah dan tentara Republik Indonesia sudah tidak ada. Untuk memperlihatkan eksistensi negara Indonesia di wilayah yang diklaim atau setelah dikuasai oleh Belanda, Kiai Haji Nur Ali dan pasukan-pasukannya memasang bendera merah putih dari kertas minyak yang kemudian ditempelkan di pohon-pohon. Aksi tersebut dilihat oleh Belanda dan bereaksi dengan amarah. Kemudian dilampiaskan dengan membunuh ratusan orang yang dianggap pro negara Indonesia setelah diinterogasi apakah ini ulah dari Lukas Kustario, karena saat itu Lukas Kustario juga sedang diburu oleh Belanda. Setelah peristiwa itu,
banyak pemuda yang bergabung dengan basis-basis perlawanan yang dibentuk seperti Hizbullah Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali. Kemudian mereka bergerilya untuk meruntuhkan pos-pos Belanda di wilayah Karawang, Bekasi. Belanda kesulitan untuk menangkap Kiai Haji Nur Ali hingga ia dijuluki sebagai Belut Putih. Di samping itu, karena keahliannya dalam bergerilya, ia juga dijuluki sebagai singa dari Karawang, Bekasi. Saat Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, Kiai Haji Nur Ali menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam Republik Indonesia. Beliau dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat resolusi bahwa Bekasi keluar dari negara Pasundan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karir politik Kiai Haji Nur Ali terus berlanjut. Tahun 1956, dirinya menjabat Ketua Masyumi Bekasi, diangkat menjadi anggota Dewan Konstituante. Setahun kemudian ia terpilih menjadi salah satu anggota pimpinan harian Masyumi Pusat. Tahun 1958, ia juga terpilih menjadi ketua tim perumus konferensi alim ulama se-Jawa Barat yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Kiai Haji Nur Ali juga dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang sangat baik terhadap sesama, sangat hangat dan menjunjung tinggi rasa toleransi dan tidak membeda-bedakan manusia. Karena pada dasarnya, beliau meyakini bahwa semua sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memajukan madrasah dan sekolah rakyat yang didirikannya pada 1956, Kiai Haji Nur Ali mendirikan Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pertolongan Islam. Tahun 1986, itu berganti nama menjadi Yayasan At-Taqwa atau Pondok Pesantren At-Taqwa yang sampai saat ini masih berdiri di ujung harapan Bekasi. Hingga saat ini, nama Kiai Haji Nur Ali dijadikan sebagai nama salah satu jalan di Bekasi untuk menghormati jasa-jasa yang telah dilakukan untuk warga di sekitar tempat tinggalnya dan negara Indonesia. Dengan adanya semacam cerita rakyat yang dibantu dengan adanya sejarah-sejarah yang ada, diharapkan agar masyarakat dapat memetik pelajaran dan pesan moral yang disampaikan dari cerita rakyat tersebut.